dewasa sholat berjamaah ke masjid, mazhab Hambali wajib. Makanya Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali. Makanya kalau kita pergi ke Makkah, ke Madinah, kalau sudah azan, Allahu Akbar, Haji. Tak boleh lagi belanja. Tutup. Berapa banyak jamaah haji kita terkunci dalam grup. Begitu selesai orang sholat, balik nanti cari kuning. Ini mana? Ini sembahyang. Kamu bisa buat ceret. Nanti belanja tadi. Kamar baru sholat. Mazhab Hambali wajib sholat berjamaah. Wajib. Mazhab Hambali. Mazhab Maliki sholat berjamaah sunnat muakkad. Mazhab Syafi'i sholat berjamaah fardu kifayah. Itulah mengapa masjid-masjid kosong. Kau tak ke masjid, fardu kifayah. Makanya di masjid tuh satu orang aja diangkat orang tuh. Kampung tuh satu orang aja diangkat orang tuh. Dia imam, dia muazzin, dia makmum, dia bilal, dia khatib, dia membersihkan WC, dia menyapu, dia menyusun, dia menghidupkan mic. Tanya, Bapak tak ke masjid? Udah selesai fardu kifayah sekarang. Kita kirim aja duit itu dah. Celako. Orang yang tak ke masjid hatinya tertutup. Sebagaimana dia menutup pintu rumahnya tak ke masjid, begitulah Allah menutup hatinya. Jangan sampai tak ke masjid. Ini musola apa Ustaz? Musola ini sama dengan masjid. Masuk musola tetap sholat tahiyatul masjid. Karena makna masjid itu ada sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu masjid. Kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami'. Ini masjid nih, tapi tak ada Jumat. Ini masjid saja, nggak pakai jami'. Tapi udah umum istilah tempat kita surau, langgar, musola. Ya apa-apa. Di Melayu, di Minangkabau namanya surau. Di Jawa namanya langgar. Makanya orang Jawa di langgar tak mati. Saya disekolahkan orang tua dengan duit haram. Tapi dia sekolahkan sekolah agama. Apa hukumnya Pak Ustaz? Orang tua antum tuh tak usah antum urus-urus. Disekolahkannya antum pakai duit jual babi, pakai duit prostitusi. Dia menghamilkan, mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan 2 tahun, itu udah tak tertebus-tebus. Doakan saya supaya diampunkan Allah dosa. Akan datang, kalau dia masih hidup, berdoa supaya antum punya duit. Ustadz dulu ada tak cita-cita mau jadi ustadz, mau jadi itu, mau diundang ke sana? Tak pernah. Tak pernah terpikir sama saya. Cita-cita saya simple aja. Aku mesti kuliah, habis kuliah aku mau ikut CPNS jadi dosen, nanti aku dapat gaji, mau kusenangkan orang tua. Tak banyak cita-citanya. Paling simple cita-cita. Aku mesti kuliah, karena kalau kuliah nanti aku dapat ijazah, habis itu nanti aku ikut CPNS, habis itu nanti aku jadi dosen, dan dapat gaji, kusenangkan orang tua. Rupanya betul. Pas macam yang saya mintakan. Lulus kuliah, ikut CPNS, dapat gaji, 11 tahun serumah dengan emak. Habis itu meninggal dia, saya pun berhenti PNS. Pas macam yang diinginkan. Jadi antum tak usah cita macam-macam. Antum cita-citanya ingin serius, bekerja, dapat duit, membahagiakan orang tua, lebihnya Jadi yang saya terima hari ini, bonus lebih yang dari saya pikirkan. Kalau antum cita-citanya itu ini, orang tua belum tentu bahagia. Tapi kalau antum cita-citanya membahagiakan orang tua, antum dapat lebih dari yang antum pikirkan. Percaya? Alhamdulillah. Tak percaya? Rasakan sendiri. Apakah rambut yang berminyak akan membuat air berubah ketika berwudu, mandi janabah? Air yang antum siramkan itu air suci dan mensucikan. Waktu disiramkan pertama kali. Niat dipasang itu di mana? Niat sholat sebelum, niat sholat di dalam takbiratul ihram.
usolli fardhu subhi rakaataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Niat itu di dalam takbiratul ihram. Dari A sampai bar. A, bar. Di dalam, itulah niat. Sholatnya sholat apa? Sholat subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi imam menjadi imam, jadi makmum. Allahu Akbar. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, niatnya sebelum takbiratul ihram. Makanya di Makkah itu takbirnya pendek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Niatnya sebelum takbiratul ihram. Nah, kalau mandi itu niatnya kapan? Waktu bismillah. Wudu, waktu menghidupkan air. Air yang dipakai berwudu itu air suci, mensucikan. Bisa berwudu pakai air tebu? Tak bisa. Pakai air kelapa? Tak bisa. Air mutlak. Tahir, mutahhir. Suci dan mensucikan. Ada tahir tapi tak mutahhir. Tak mensucikan. Bahwa setelah air itu turun ke badan dia, kena sampo, itu setelah jatuh. Makanya air itu kalau bisa mengalir. Saya Pak Ustadz selalu di Sungai Siak, bagus. Air mengalir sungai. Saya pakai shower Pak Ustadz, bagus. Saya pakai gayung Pak Ustadz. Airnya yang kau air yang kau cedok itu kan suci mensucikan. Yang tak boleh itu kau campur dulu sampo itu ke dalam. Udah campur, baru masuk orang. Karena dia tidak tahir mutahhir. Jelas? Sahkah salat orang yang memakai parfum beralkohol? Kalau ini anggur itu di Arab murah, 2 pon sekilo. Tanya Ustaz Budi. 1 pon itu 2.500 zaman saya. 2 pon berarti anggur sekilo 5.000. Di sini 70.000. Makanya menengok anggur itu meniti air mata. 5.000 anggur itu sekilo musim panas. Saking banyaknya anggur tadi busuk, dipijak-pijak. Ada acara namanya memijak anggur busuk. Dipijak rame-rame, ada pestanya, pesta anggur. Lalu disaring, dimasukkan ke botol. Setelah seminggu berbuih, nama prosesnya fermentasi. Maka muncul zat baru namanya alkohol. Bukan bahasa Arab. Alkohol, almari, alpokat, bukan bahasa Arab. Zat alkohol yang ada terkandung dalam air anggur itu apakah najis? Ikhtilaf ulama. Yang mengatakan najis, ini dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Arti rijsun? Najis. Kata dia alkohol najis. Kalau ada ustaz mengatakan kalau kena alkohol ganti najis. Inilah dalilnya. Yang mengatakan tidak najis ulama Azhar. Namanya Syekh Atiyah Saqar. Nama kitabnya Fatawa Al-Azhar. Kata dia tak najis. Tapi jelas disebut situ najis. Najis di situ maksudnya najis maknawi. Bukan najis aini. Kalau najis aini bendanya najis. Kalau najis maknawi secara maknawi dia najis. Antum benci sama orang. Najis kau. Apakah dia jadi babi? Tidak. Paham? Kata Syekh Atiyah Saqar, itu katanya najis maknawi, bukan aini. Dalil yang kedua, ketika turun ayat haram khamar, sahabat Nabi yang ada di Madinah menumpahkan khamarnya ke jalan-jalan. Dan mereka waktu itu belum pakai sendal. Mereka menginjak pasir bekas khamar itu masuk ke dalam masjid dan tidak cuci kaki. Kalau najis pasti dia berwudu lagi. Itu menunjukkan bahwa dia tidak khamar. Khamar itu tidak najis. Itu dalil yang mengatakan khamar tidak najis. Kalau antum meyakini alkohol itu najis, saya hormati. Antum memegang pendapat ulama. Kalau antum mengatakan saya setuju dengan pendapat Syekh Atiyah Saqar bahwa alkohol tidak najis, antum juga tidak salah. Solusinya Pak Ustadz? Kemarin ada yang mengasih saya parfum. Kata dia, ini tidak dari alkohol. Tapi dari, pas saya pakai, dingin. Dari apa? Dari cairan tebu. Tebu itu
ada satu unsur yang bisa dipakai untuk parfum. Kayu gaharu itu kalau ini batang kayu, di dalam batang kayu itu ada lagi kayu hitam. Itu dulu di Riau ini banyak. Biji mata saya ini sempat menengok, dipotong-potong, dicincang-cincang itu dulu. Sekarang tak ada lagi. Jadi kebun sawit semuanya sudah habis. Saya simpan di rumah saya kayu gaharu supaya anak cucu saya nanti kalau bertanya, mana gaharu itu ya? Nih ya. Dikasih orang Kalimantan Utara dari Malinau, segini tingginya. Pas saya tanya yang punya hotel, berapa kira-kira harganya nih Pak? 50 juta. Tak saya bakar, saya simpan. Nah kalau dibakar habis, yang saya bakar yang kecil-kecil aja. Jadi dia itu kayu gaharu itu kalau disuling keluar menetes minyaknya. Satu botolnya itu 20 juta. Yang tidak bercampur apa-apa. Itu kalau dikasihkan ke kawan, menetes air mata kita. Asal diambilnya banyak sedikit. Nah, diambil kayu minyak gaharu tadi agak beberapa tetes, dimasukkan ke botol, dicampur dengan alkohol. Alkohol itu fungsinya untuk menambah semerbak. Campuran. Cairan yang lainnya itu apa? Itulah dia yang tumbuh banyak di tanah Aceh, serai wangi. Bukan serai yang dipakai untuk gulai. Macam serai itu juga. Saya dulu dikasih orang Aceh satu jerigen serai itu. Campuran parfum. Biang namanya, biang parfum yang asli tadi. Dicampur dengan minyak serai tadi. Dicampur dengan alkohol. Itulah dia jadi. Jadi kalau antum pakai itu, antum sholat. Antum tidak najis menurut pendapat kedua. Terserah antum mau pakai pendapat. Yang tak bisa, yang tak boleh itu antum paksakan pendapat ini ke sini, itu tak boleh. Paham? Mohon penjelasan tentang riba qard. Untuk ridullah qardan hasanan. Kalau kamu memberikan pinjaman, maka yudha'ifahu, Allah akan melipat gandakannya pahalanya. Ustadz pinjam saya duit 1 juta Pak Ustadz? Ya, nanti kau bayar 1 November 1.100.000. Yang 100 tuh riba. La ta'kulu riba at'afam mudha'afa. Jangan kamu makan riba. Selamatkan diri dari riba. Jangan terjebak riba. Saya ke Pekanbaru, pulang kampung 2008 sampai sekarang tidak pernah meminjam duit. Karena Ustaz orang kaya, saya tak ada duit. Bagi saya lebih baik saya hidup susah daripada saya terutang. Banyak orang menawari saya tak mau. Untuk apa kita disangka orang berduit? Terjebak pada riba. Ustadz Somad, ini kami kasih Ustadz 50 juta untuk DP. Belilah Ustadz mobil baru. Mobil Ustadz jelek sekali. Tidak. Lebih baik saya mobil buruk daripada mobil baru tapi saya berutang. Alhamdulillah, yang mobil buruk tak dipinjam orang. Mau dipinjam takut dia mogok. Cewek-cewek tak mau dekat. Tengoknya jelek kali mobil Ustaz. Tapi beda hidup kan beda prinsip. Ada orang mau hidupnya stylenya bagus, gaya. Keliling utang. Sama ini 1 juta, sama ini 500, sama ini. Saya pun kena. Ada dulu orang hebat. Mobilnya hebat, gayanya luar biasa, handphonenya 3 biji. Tak ada tulisan. Pakai duit ini, pakai duit ini, pakai duit. Duit saya pun kena. Tapi duit saya balik, duit orang itu tak ada yang balik. Gimana cara Ustadz bisa balik? Jumpa direktorat. Kapan kau bayar? Nanti. Kapan kau bayar? Orangnya lebih tegap dari itu. Saya sendiri. Kalau tak kau bayar Selasa pagi, ku kampak kepala kau. Senin sore dibayar. Saya umumkan ke grup, aku sudah dibayar. Oh, rame lah orang nih. Gimana caranya? Nah, gini caranya. Kalau tak kau bayar Selasa pagi, ku kapak kepala kau. Orang kalau kita lembek dipijaknya kepala kita. Betul?
Kalau mau lembut bisa lembut. Kau bayar ya, kalau tak bayar aku cubit nanti. Kau lembut kali, ginjal kau aku cubit. Kami ada beberapa orang, insya Allah tahun ini berangkat ke Al-Azhar Kairo. Jadi mohon doanya. Mendaftar ke Ustadz Al-Mabdina, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pembinanya saya. Nanti dilepas, satu orang dikasih, tahun lalu 2 juta. Tahun lalu 100 orang, jadi 200 juta. Kami buat penggalangan dana. Saya ini dulu berangkat ke Mesir, membuat surat minta duit ke Basnas. Dipanggil Basnas lah almarhumah mak saya. Ibu datang ke Basnas. Datanglah ke Basnas, kantornya di An-Nur. Waktu itu perlu duit berangkat 20 juta. Dikasih Basnas lah. 200.000. Saya sakit hati. Maka saya mengatakan ke Ustadz Al-Nob, adik-adik kita yang mau berangkat, kumpulkan semua. Setiap tahun. Ini udah tahun ketiga. Kasih duit. Duitnya dari mana? Kita buatkan iklan di Instagram. Iklan. Dapat 200. Kasih 2 juta seorang. Sisanya Ustadz, usahalah kalian pula. Carilah siapa orang kaya. Kalau bisa cari orang kaya, ada anak gadisnya, dia punya kebun sawit, dan dia sudah sakit-sakitan mau mati. Hari ini antum ketawa. Tapi nanti setelah pulang dari Mesir, baru antum ingat cakap saya ini. Supaya antum bisa buat pondok pesantren. Tanahnya itu antum selamatkan bapak itu, antum selamatkan anak gadisnya, antum selamatkan tanahnya. Saya menyampaikan ini karena saya dulu tidak melakukan itu, saya salah. Jadi apa yang tak terlaksana oleh saya sampaikan ke antum supaya antum bisa berbuat. Kami berangkat ke Mesir, pulang, berangkat tak dilepas, balik tak dijemput. Macam jelangkung. Maka adik-adik saya dilepas, diacarakan pelepasan. Dan pulangnya disambut. Ini ada yang mau pulang dari Bagan Benio, sambut. Magang 6 bulan di Yayasan Tabung Wakaf Umat di Palas. Supaya dia tahu bagaimana cara buat yayasan, bagaimana cara buat pondok, bagaimana cara. Setelah 6 bulan dia magang, siap baru pulang kampung. Begitu saya kalau sakit hati. Sakit hati saya dulu diperlakukan tidak baik, saya balas. Adik-adik saya jangan mengalami macam saya. Lalu kemudian saya buat proposal ke bupati, minta bantuan. Jangankan dibantu, dibalas pun tidak. Hari berganti musim berubah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Pak Bupati, dulu dia bupati nih, ingat saya bilang. Dia mau ngundang, sekarang saya tak bisa. Carilah ustaz lain. Dulu anak-anak KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau membawa proposal. Apa kata dia? Kita tidak perlu dengan anak Timur Tengah. Sekarang buktinya perlu. Saya diundang, saya tak mau. Tapi adik-adik saya suruh. Kan begitu, kalau aku tidak. Nah, nanti kalau nampak aku mukanya lain cerita. Pendendam Ustaz. Kita tak dendam, ingat perlu. Kalau kita tak tahu kita lubang itu membuat kita jatuh, kita akan jatuh sekali lagi. Paham? Siapa Syekh Abdul Ghani Al-Kampani? Semua sanad-sanad tarekat Naqsyabandiyah ini bertemunya pada Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsyabandi dari Pasir Pangarayan. Syekh Ibrahim. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid satu lagi namanya Syekh Ismail. Syekh Ismail mengembangkan tarekat, yang ini Pasir Pangarayan. Yang ini mengembangkan tarekat lagi di Sorga. Tahu Sorga? Surau Gadiang. Rokan. Namanya Syekh Ismail. Syekh Ismail Mandeling, Alak Ita Sesudena. Syekh Ibrahim orang Melayu. Mereka bagi. Kalau yang Melayu sama kau Ibrahim. Kalau yang Mandeling sama aku. Mereka tak berkelahi. Bagi-bagi.
Yang satu lagi orang Rokan Hulu, namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Abdul Wahab Rokan. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Muhammad Ilyas. Syekh Muhammad Ilyas punya murid namanya Syekh Abdul Malik. Mbah Malik dipanggil. Mbah Malik punya murid namanya Habib Lutfi bin Yahya. Paham? Itu sanad sabandiyahnya. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid. Tak langsung. Dari muridnya ini sampai ke murid. Namanya Syekh Abdul Ghani Al-Kampar. Al-Kampari artinya orang Kampar. Syekh Abdul Ghani punya anak namanya Syekh Aidarus. Itulah yang membuat pesantren Darussalam Batu Besue. Ketika pembuatan PLTA Kota Panjang pindah ke Kabul. Syekh Aidarus punya anak laki-laki namanya Buya Alaidin Atori bin Syekh Aidarus bin Syekh Abdul Ghani Al-Kampar. Saya pergi ke Aceh. Di Aceh ulama besar wali Allah namanya Syekh Muhammad Wali. Syekh Muhammad Wali mengambil tarekat Naqsabandiyah dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Bersuluk 40 hari 40 malam di Surawan, di Kampar, di tempat sebelum Batu Besue, Batu Bersurat. Jadi beliau salah seorang mursyid tarekat Naqsabandiyah. Tarekat itu cara berzikir, metode cara berzikir. Saya mau nanti saya tenang cara berzikir ini macam mana Pak Ustadz? Antum pergi ke Kabun, jumpai Buya Alaidin, betalkin zikir, sanad antum bersambung nanti sampai ke Syekh Bahauddin Naqsabandi, sampai Abu Bakar Siddiq, sampai Nabi Muhammad SAW. Bersuluk paling tidak 10 hari. Suluk bahasa tarekatnya khalwah. Khalwah artinya bersunyi-sunyi. Putuskan handphone, 10 hari itu kerjanya hanya berzikir. Allah, 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 Allah. Ibarat antum beli laptop kosong, laptop ini mau di set up-kan antivirus. Men-set up-kan zikir ke dalam jantung. Supaya antum mudah ingat Allah. Karena kalau tidak mulutnya menyebut Allah subhanallah, tapi otaknya mengingat gaji 13. Simpelnya begitu. Ustaz, saya mau ikut tasawuf. Tengok dulu mursyidnya siapa. Kenapa saya arahkan ke Buya Alaidin? Dia alumni Azhar. Syariatnya kuat. Akidahnya Asy'ari. Fikihnya Syafi'i. Tasawufnya Sunni. Tarekatnya Naqsabandi. Saya orang Medan Pak Ustaz. Pergi ke Besilam. Abdul Wahab Rokan. Mursyid yang ke-13 sekarang namanya Dr. Zikmal Fuad. Guru saya waktu di Darul Arafah. Doktor, dosen di Malaysia, syariatnya kuat, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, tarekatnya Naqsabandi. Karena kalau mursyidnya tak jelas, guru kencing berlari, murid kencing maraton. Kami dari keluarga, nama tak saya sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Bagaimana cara membayar utang almarhum bapak? Tidak tahu jumlahnya atau pada siapa saja. Itulah mengapa dalam Al-Quran itu ayat yang paling panjang adalah ayat tentang utang. Orang sekarang di rumah itu semuanya utang. Panci utang, ember utang. Satu-satunya yang lunas bininya. Karena Pak Kua mengatakan, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat harus gitu, tunai. Andai boleh bini itu kredit juga. Maka kalau kita utang piutang, walaupun kawan akrab, walaupun adik-beradik, walaupun saudara, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, tulis. Akibat dari tak menulis inilah, tak tahu kepada siapa saja dan berapa jumlahnya. Saya ada satu map khusus itu di rumah, utang piutang, berapa orang yang berutang ke saya. Ustadz ada utang? Saya tak ada utang sampai sekarang. Dari dulu memang takut berutang. Saya lebih baik hidup susah daripada berutang. Tapi kalau terdesak, berutang juga. Kapan? Waktu lupa bawa dompet. Nah, itu berutang. Bagaimana caranya kalau kita tak tahu jumlahnya berapa?
Tak tahu jumlahnya berapa, gimana kita mau bayar? Maka tak kita bayarkan, karena kita tak tahu jumlahnya berapa. Kepada siapa saja tak juga bisa kita bayar, karena kita tak tahu. Maka tidak wajib kita bayarkan. Wajib membayarkan hutang kalau tahu orangnya, jumlahnya berapa, ada orang yang menuntut, bersumpah dia. Aku bersumpah bahwa bapak kau dulu ada berutang kepadaku. Berapa hutangnya? 1 juta. Bayar. Dari mana dibayar? Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Dari harta warisan sebelum dibagi. Tak boleh harta warisan dibagi sebelum dikeluarkan 2. Yang pertama, bayar hutang. Yang kedua, keluarkan wasiat. Jangan bagi harta warisan sebelum dilakukan 2. Bayar hutang, keluarkan wasiat. Wasiat tak boleh lebih dari 1/3 harta. Setelah dikeluarkan wasiat, dibayarkan hutang, sisanya barulah dibagi ke ahli waris. Jelas? 2. Bagaimana cara kita sebagai istri, suami kita super sibuk? Ini menyindir saya ya. Saya sesibuk-sibuknya saya, Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari saya tetap. Jadi sebetulnya Rabu ini jadwal istirahat saya. Mestinya Rabu ini saya tidur sampai jam 9. Saya mau bersilaturahim, saya mau jumpa. Jangan sampai nanti ditanya orang, di mana kau tinggal? Di Rimbo Panjang. Jumpa kau sama Ustaz Somad. Ustaz tuh lewat mobilnya aja, kacanya pun ditutup. Nengok lubang hidungnya pun payah. Padahal orang yang ngomong gini ini pembohong. Setiap sore Jumat saya buat jadwal situ, dah bertahu. Ayah itu kan untuk ibu-ibu aja, kami laki-laki malu lah kami datang. Ini lebih buat untuk laki-laki, perempuan. Ayah nak banyak kali alasan kau. Nah, jadi bagaimana kalau suaminya super sibuk? Inna li jasadika 'alaika haqqan. Badanmu punya hak, kasih dia hak. Apa hak badan? Makan. Apa malu menyebut makan? Inna li 'ainika 'alaika haqqan. Matamu punya hak, kasih dia hak. Apa hak mata? Tidur. Tak boleh ibu tak makan-makan. Tak boleh bapak tak tidur-tidur. Mesti tidur. Inna li ahlika 'alaika haqqan. Istrimu punya hak, kasih dia hak. Wa ati dzi haqqin haqqahu. Yang punya hak, kasih haknya. Apa hak istri? 5. Hak ibu kepada bapak nih 5. Yang 5 nih kewajiban bapak. Yang pertama, makan. Ibu udah dikasih makan? Semalam kan udah. Yang kedua, pakaian. Ibu udah dikasihnya pakaian? Ketiga, tempat tinggal. Udah dikasihnya tempat tinggal? Keempat, pendidikan. Sudah dididiknya ibu? Itulah gunanya kita buat pengajian. Pengajian sore Jumat, pekan pertama akidah. Yang kedua, mengaji hadis dengan Ustaz Somad. Yang ketiga, fikih. Yang keempat, akhlak. Yang kelima, tahsin dengan Ustazah Fatimah. Itu untuk membantu suami-suami yang super sibuk sampai tak sempat mendidik bininya. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Istri kalau tidak diperhatikan suaminya, dia akan mencari perhatian laki orang. Akhirnya dia bersolek di luar rumah. Muka putih, tangan hitam. Banyak perempuan sekarang bersolek untuk mencari perhatian orang lain. Kalau jumpa di luar rumah, cantik bukan main. Pas jumpa di rumah, macam mak lampir. Nah, ini perhatian. Nah, sebetulnya ini kalau ditengok-tengok ini bukan pertanyaan. Ini dia menyindir suaminya. Tidak, tak boleh ada sindir menyindir. Pertanyaan baik. Ini untuk menyadarkan kita semua bahwa ada orang yang punya hak terhadap diri kita. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang zalim. Suami yang terlalu sibuk sampai tak memperhatikan keluarga, zalim, aniaya. Tolong doakan almarhum bapak kami Pak Ustadz yang dulu sebelum meninggal ingin jumpa dengan Ustadz. Nanti habis tausiah kita berdoa bersama. Yang meninggal, yang sakit kita bacakan doa.
Bagaimana menghadapi suami selalu melakukan kesalahan yang sama walaupun itu masalah kecil? Saya sudah berusaha sabar. Saya sebagai manusia biasa tidak bisa mengontrol emosi. Bagaimana cara mengatasinya, Ustaz? Ibu jangan pulang menjadi penceramah lalu menceramahi suami. Jangan mentang-mentang udah pengajian sore Jumat, pengajian subuh Rabu, lalu balik dari sini ibu panggil suami. Sini bang, duduk. Ya ayyuhalladzina kafaru. Ibu, kalau ada yang tak cocok dengan bapak, bicarakan baik-baik. Kalau dia orangnya temperamen, kasar, tak masuk cakap, ibu secara adat Minangkabau ado nenek mama awak. Didilukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya sampai basanda, daunnya sampai banaung, akarnya sampai baselo. Itu fungsi nenek mama, memanggil suami. Siko ang sebentar setan. Kewanakan kami. Itu secara adat. Tak masuk pun Islam dulu ke negeri kita, perempuan itu terjaga dan terpelihara sebelum Islam masuk. Setelah Islam masuk makin terjaga. Karena ibu dikawal oleh 6 pengawal. Ini anak-anak perempuan ini dibangkitkan semangatnya. Jangan sampai dilecehkan. Hai kau anak perempuan, 6 pengawal kau. Nah, yang pertama ayah, yang kedua atuk, yang ketiga abang, yang ketiga 4 adik laki-laki, yang kelima abang ayah. Abang ayah itu apa namanya? Kalau kampung kami uncle. Yang keenam adik ayah. 6 pengawal inilah yang memanggil si laki-laki. Jadi jangan katakan kenapa ayahmu intervensi hubungan kita. Ini menantu tak tahu agama. Makanya kalau datang laki-laki meminang anak gadismu, iza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak laki-laki meminang anak gadismu, adikmu, cucumu, keponakanmu, man tardawna dinahu, baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawijuhu, maka nikahkanlah dia. Nikahkan dia karena 2. Pertama agama, yang kedua akhlak. Jadi begitu cara penyelesaiannya, Bu. Kalau suami itu tak betul. Jelas? Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Ustaz. Selama ini kemana aja? Pulang balik saya ngisi pengajian. Mohonnya Ustadz sudah hampir 1 tahun menikah belum diberi keturunan. Mohon didoakan supaya dapat. Nanti di akhir majelis kita doa untuk yang belum keturunan, yang belum nikah, yang sudah meninggal, untuk rezeki, untuk kesehatan, untuk kita istiqomah, untuk kita semua insya Allah. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mohon doanya untuk anak saya Aisyah Nabila menjadi anak solehah, bisa hafiz Quran. Amin. Nanti kita baca di akhir majlis. Kapan Ustadz membuka pondok tahfiz untuk anak laki-laki? Tunggulah bangunannya siap. Tanahnya aja baru bertimbun. Yang depan TK. Yang depan TK itu panjang 1,5 kilometer tembus ke jalan sana. Ibu, bapak kalau lewat situ bacakan Al-Fatihah. Lewat situ berhenti sebentar. Kau tanya orang, kenapa kau situ? Aku membacakan Al-Fatihah biar diturunkan Allah rahmat, cepat berdiri bangunan supaya anakku bisa sekolah tahfiz Quran. Amin. Tanahnya udah ada. Nanti bangunan selesai baru kita terima. Anak saya sekarang udah kelas 5 SD. Mau 1 tahun nih mesti siap. Saya ingin anak saya masuk pondok pesantren. Amin. Bagaimana hukumnya mengaji tapi salah bacaannya, tapi niatnya benar? Kita kalau bawa mobil sampai di depan mall SKA lampu merah, lampunya sudah hijau, tidak belok kanan, tidak belok kiri, tidak maju, tidak mundur. Kira-kira orang di belakang marah apa tak marah? Tidak marah. Kenapa tak marah? Karena tertulis di atas belajar. Orang belajar tak kena marah. Tapi belajar itu ada masanya, 7 kali pertemuan. Setelah turun SIM, prit, kena tilang. Jadi kita boleh salah selama dalam masa belajar. Ibu-ibu bisa belajar setiap sore Jumat, ada tahsin dengan Ustazah Fatimah. Di masjid kita ini pun ada maghrib sampai maghrib ke isya mengaji.
Kok tahu Ustadz? Ustadz kan tak pernah datang kemari maghrib ke isya, suaranya kemana-mana. Musola ini memang kecil, tapi mikrofonnya luar biasa, dah kemana-mana sampai. Bagus, supaya membangunkan orang. Kalau ada masyarakat di lingkungan sini terganggu dengan mikrofon musola kita ini, itu berarti dia perlu diruqyah, karena dia diganggu setan. Kasih tahu orangnya, nanti kita ruqyah. Jadi salah bacaan tak apa-apa dalam proses belajar, tapi jangan sampai salah terus-terusan. Yang salah, yang tak lancar, jangan berkecil hati. La aqulu alif lam mim. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru amsalihha. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. 10, 10, 10. Saya ibu rumah tangga mau bertanya tentang menggadai tanah, tapi tanah itu belum lunas dan orang tempat menggadai sudah meninggal. Bagaimana Pak Ustadz, sedangkan keluarganya hanya abang yang berutang? Apa harus kami lakukan? Dulu berapa minjam duitnya? 10 juta. Bawa 10 juta. Assalamualaikum Pak, dulu tanah kami ini digadai oleh anakmu yang ngasih duit, bapakmu. Sekarang kami balikkan duit ini, balikkan tanah. Balikkan duitnya, balikkan tanah. Selesai gadai menggadai, putus. Hukum gadai menggadai dalam Islam boleh rahan. Tapi kalau kita menggadai pokok sawit, menggadai padi, menggadai pokok durian, selama dalam proses gadai itu hasilnya tak boleh diambil oleh orang yang meminjamkan duit. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Siapa yang mengambil manfaat dari pinjaman, maka manfaatnya itu adalah riba. Sekarang nggak ada ini, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sudahlah orang susah menggadaikan pokok sawitnya, hasilnya diambil. Kapan dia bisa menebusnya? Selama di tangan orang yang memberi pinjaman, maka hasilnya tetap kembali kepada yang meminjam. Sampai batas, aku gadai 1 tahun, habis 1 tahun, balikkan. Apalagi ini orangnya sudah meninggal. Tengok perjanjiannya dulu. Bagaimana hukum memberi uang kepada orang tua? Orang tua ini sudah tua. Ayalah, mana ada orang tua anak-anak? Orang tua ini sudah 70-80. Sulit untuk mencari duit. Kemudian kita kasih tujuan memenuhi kebutuhannya makan. Akan tetapi kita tahu uang yang kita kasih itu justru digunakannya untuk judi. Wah, hebat juga tuh nih. Mau 70 masih sur aja dia berjudi. Bagaimana sikap kita Pak Ustadz? Jangan kasih duit. Pagi kirimkan lontong sayur, siang kasihkan ikan, malam kasih makan malam. Jangan kasih dia duit. Nanti kalau dia kasih duit berjudi. Ya, atau ini untuk makan. Kenapa tak ada duit? Nanti kau berjudi. Mati kau suul khotimah, neraka jahanam tempat kau nanti. Kata siapa itu kasar kali? Kata Ustaz Somad. Terakhir, amalan apa yang cocok untuk anak muda supaya istiqomah pada fitnah akhir zaman? Pertama, anak muda yang sudah hijrah mesti berjamaah. Berjamaah itu berkomunitas. Di Pekanbaru Riau ada namanya komunitas pemuda hijrah. Ada komunitas Masjid Raya An-Nur. Ada komunitas Forum Silaturahim Masjid Mutmainnah. Ada komunitas, macam-macam komunitas. Tanggal 13-14 bulan ini saya pergi ke perbatasan Kampar dengan Payakumbuh bersama komunitas off-road. Mobil off-road masuk ke dalam untuk membangun masjid. Tahun lalu kami berangkat membagi beras. Nampak ada tanah kosong. Tahun ini bangun masjid. Tahun depan datang lagi untuk membangun pesantren. Nah, jadi jangan sampai memisahkan diri dari komunitas. Kita di Rimbo Panjang nih buat komunitas. Jumat sore komunitas ibu-ibu pengajian Zahra. Rabu subuh pengajian bapak ibu anak-anak semua. Tapi anak muda belum ada. Buatkan komunitas anak muda. Ada grup WhatsApp-nya. Malam-malam bangunkan. Tahajud call. Assalamualaikum guys. Gimana tahajudnya? Sudah bangun? Nah,
Subuh, sholat subuhnya di mana? Sholat berjamaah apa di rumah? Alhamdulillah sudah sholat subuh. Jam berapa? Jam 8. Kok bisa sholat subuh jam 8? Angkat satu koordinator untuk menelpon. Lalu kemudian gimana bacaan Qur'annya hari ini? Udah baca Qur'an atau belum? Gimana malamnya? Udah pengajian atau belum? Buat komunitas. Tidak bisa hijrah sendirian. Yang namanya hijrah ini berat. Istiqomah ini berat Pak Ustadz? Berat. Yang ringan itu istirahat. Nah, maka anak-anak muda ini dibuat komunitas. Alhamdulillah ada hadir anak-anak. Ini semua yang merekam, yang mengupload, ini anak-anak muda lah. Ini anak muda komunitas, anak muda. Ini anak-anak muda semua. Nah, jadi anak-anak muda. Kalau orang tua tak perlu kita urus. Orang tua tak juga istiqomah, apalagi malaikat maut udah dekat. Masya Allah, tabarakallah. Itulah kajian kita pada subuh ini. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam pertemuan akan datang, insya Allah. Rabu pertama, Rabu kedua, Rabu ketiga. Rabu kedua nanti mulai kita masuk kitab yang pertama, Kitabul Ma'murat, hadis yang pertama, bab yang pertama, insya Allah. Sekarang kita doakan untuk Ananda Aisyah Nabila. Untuk saudara kita yang sudah menikah belum punya anak, untuk Bapak Syamsari yang meninggal dunia, untuk siapapun yang hadir di sini sesuai dengan niat baiknya, mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah, umur panjang barokah, anak soleh dan solihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah. Kami bertawassul meminta memohon kepada Engkau ya Allah barakah salawat, barakah Al-Fatihah. Antu yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami. Waqdi hajatina, tunaikan segala hajat kami. Balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat kami. Waj'al abna'ana wa banatina minas solihin was solihat, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Min huffazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, menjadi mujahid fisabilillah menolong agamamu ya Allah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim.